Ya, berbicara tentang infrastruktur, tadi Pak Dodi mengatakan bahwa infrastrukturnya sangat kurang. Ada banyak beberapa daerah yang anak-anaknya tidak bisa belajar dengan efektif ya Pak. Hanya dikarenakan tidak memiliki gawai dan juga kuota internetnya yang mahal, sehingga orang tua merasakan berat di situ. Dan kita lihat memang kondisi ekonomi sekarang karena pandemi juga lagi goyang. Seperti itu ya Pak Doni dan Bu Retno. Nah Pak Novan ini bagaimana sebagai anggota DPRD? Sudah sejauh mana disampaikan ke himbauan mungkin apa yang dilakukan anggota DPRD untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sejauh ini? Pertama gini ya, tentu tadi saya sampaikan lagi kan, tentu kalau pembelajaran jarak jauh kan faktor psikologisnya juga banyak juga ya. Ketika misalnya mungkin seorang misalnya murid yang mungkin baru masuk sekolah juga sampai sekarang juga tidak ada interaksi sosial. Tetapi memang ini kan dikarenakan masalah pandemi kan. Nah, bagaimana juga nanti kita juga menginginkan juga bahwa istilahnya kalau misalnya sudah ada wilayah kelurahan yang zona hijau, kalau memungkinkan dibuka aja tuh per seminggu, misalnya dia sekolah aktif, seminggu dia mungkin dia tidak aktif di rumah gitu, sebagai WFH gitu kan. Mungkin istilahnya belajar dari rumah seperti itu. Nah, artinya juga istilahnya bagaimana juga kita menyikapi juga memang persoalan sekarang ini masalah kuota pembiayaan itu sangat beban sekali saya pikir. Nah itu juga harus kita sikapi juga secara bersama. Terus yang kedua juga bahwa istilahnya sekarang ini pembelajaran jarak jauh terutama bagi sekolah swasta. Artinya kan istilahnya biaya operasional ini kan juga sangat berkurang. Nah ini kan ada beberapa himbauan juga dari istilahnya orang tua murid juga menginginkan juga istilah pengurangan biaya juga gitu kan. Karena istilahnya belajarnya dari rumah gitu kan. Tidak ada misalnya mungkin mereka berpikir tidak ada biaya operasional ketika istilahnya mungkin dia di sekolah. Nah itu kan juga kan bagaimana nih kita harus menciptakan win-win solution juga gitu kan. Karena juga sekarang ini makanya pandemi ini kan istilahnya mempengaruhi semuanya. Sektor ekonomi, sektor tenaga kerja. Nah itu juga yang harus kita istilahnya bijak juga ke depannya gitu kan. Tapi saya menginginkan juga bahwa istilahnya ke depannya juga bahwa sumber-sumber daya yang istilahnya bisa untuk istilahnya mensupport belajar jarak jauh juga istilahnya untuk mencapai kurikulum yang bagus, untuk mencapai istilahnya bagaimana istilahnya murid-murid yang istilah berkualitas itu harus ditingkatkan. Itu yang mungkin poin paling penting buat saya. Iya, baik Pak Novan. Tadi Pak Novan mengatakan sebaiknya zona-zona hijau sudah diperbolehkan untuk bersekolah dengan tatap muka. Nah, kalau Bu Retno sendiri tanggapannya bagaimana? Dengan catatan gini Mbak ya, dengan protokol COVID dan istilah swab dan segala macam itu. Berarti diperbolehkan untuk sekolah tatap muka hanya dengan menjalankan protokol COVID yang sudah dilakukan. Artinya tidak full. Misalnya hanya istilahnya mungkin seminggu dia istilahnya aktif di sekolah, seminggu istilahnya mungkin dia belajar di rumah. Ini artinya hanya istilahnya mungkin pendapat dari saya aja yang istilahnya bisa berkolaborasi lah dengan istilah dinas-dinas terkait. Ya, baik Bu Retno, bagaimana menanggapinya? Apakah ini memungkinkan diberlakukan? Pertama, tentu Jakarta itu sebenarnya permasalahan. Bu Retno, maaf suaranya saya tidak terdengar baik. Halo, sekarang kedengaran nggak Mbak? Halo. Kurang terdengar. Tadi berbeda dengan awal Ibu berbicara. Nggak juga. Nggak bisa ya? Oh ya, ini sudah Ibu. Oh ya sudah. Sudah ya. Sudah. Baik, yang pertama sebenarnya Jakarta itu juga banyak anak nggak bisa daring ya. Paling tidak kami juga memiliki data itu, setidaknya dari 30 anak itu ada 5 anak tidak juga mampu melakukan daring untuk DKI Jakarta karena imbas dari ekonomi pada saat pandemi. Yang kedua adalah kalau kemudian kita putus asa terhadap PJJ gitulah, kira-kira nih banyak ya, karena masyarakat mendesak sekali untuk buka sekolah, tapi itu sebenarnya kondisi yang sangat membahayakan. Tadi yang disebut Pak Nova bahwa itu namanya blended ya, jadi ada saatnya di rumah, anak itu belajar dari rumah, kemudian ada yang di sekolah. Tapi kalau kondisi Jakarta memang karena zonanya merah dan kita epicentrum, memang itu sangat membahayakan. Yang kedua adalah terkait dengan infrastruktur yang memang harus disiapkan. Nah ini Jawa Barat dengan Jawa Timur akan membuka sekolah, padahal untuk yang disebut zona malah paling aman itu Jakarta, karena Jakarta secara populasi dengan
pengetesan, jumlah pengetesan itu sudah memenuhi standar WHO. Jadi kita ini untuk Jakarta itu sudah lebih baik. Tapi daerah lain tidak ada satupun yang memenuhi standar itu untuk Jakarta. Nah, saya ingin mengatakan begini ya, untuk belajar dari sekolah yang sudah dibuka di zona hijau Pariaman maupun Tegal tutup kembali karena akhirnya sekolah menjadi klaster baru. Begitupun beberapa pesantren. Nah, yang juga mesti diingat ternyata dari rapat nasional kami dengan IDAI, dengan WHO, dengan Kemdikbud, Kemenkes itu menunjukkan data-data IDAI, anak-anak yang sembuh dari COVID-19 ternyata mengalami kerusakan permanen pada paru-paru. Jadi dia sembuh COVID, tapi dia mengalami kerusakan pada paru-paru. Nah, ini akan seumur hidupnya. Jadi, menurut saya kita harus sabar terhadap pembukaan sekolah, kecuali pada anak-anak SMK yang butuh ke bengkel karena mereka keterampilan. Nah, itu nanti diatur lewat kurikulum dalam situasi darurat. Nah, sayangnya kan belum jadi gitu ya. Tapi bahwa untuk sementara belajar dari rumah atau PJJ ada yang paling aman. Hanya PJJ itu tidak bisa diartikan hanya daring. Nah, harusnya bisa luring atau blended antara daring dan luring. Ini yang nampaknya Dinas Pendidikan maupun Kemdikbud ya enggak selesai juga memikirkan ini. Jadi kagetnya sampai hari ini gitu ya. Yang kasihan anak-anak kita. Iya. Dan selain itu juga kalau kita lihat ya Bu Retno, tadi Pak Doni menyampaikan bahwa mereka belajar dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang, menghabiskan banyak sekali kuota. Dan juga kalau kita lihat banyak anak-anak yang orang tuanya juga masih belum siap sebenarnya untuk mengajar anak itu karena kurangnya kedewasaan. Sehingga kalau kita lihat ada wacana yang muncul juga mengatakan bahwa anak-anak banyak mengalami kekerasan bukan secara fisik juga tapi verbal karena diajarin oleh orang tua, mungkin bisa pengaruh karena ekonomi juga. Ini bagaimana Bu Retno melihatnya kondisi ini? Ditambah lagi kesehatan ya, anak-anak juga radiasi, kemudian mata lelah, dan itu juga bahaya sebenarnya untuk bisa berdampak pada pengentalan darah ya. Terlalu lama daring itu nggak bagus. Jadi harusnya memang ada ketentuan berapa maksimal anak boleh melakukan pembelajaran itu. Nah, ini yang nampaknya memang tidak dipikirkan oleh para pengambil keputusan ya. Jadi memang kayak DPRD, DPR harusnya mendesak ya daerah maupun pemerintah pusat untuk melakukan ini. Tapi ini sebenarnya tugasnya Kemdikbud ini ya, kalau kurikulum dalam situasi darurat. Kemudian kekerasan, data kami menunjukkan dari survei kekerasan terhadap anak itu meningkat, termasuk kekerasan verbal. Di data kami kekerasan verbal itu mencapai 67%, sementara kekerasan fisik 11%. Nah, kekerasan ini bahkan sampai diinjak itu ada yang 4%, dicubit yang paling tinggi yaitu 23%. Dan terkait ini juga kami mendapatkan data yaitu tentang bagaimana anak-anak kemudian curhat ya kekerasannya yang dialami itu ke media sosial. Akhirnya anak-anak ini ditangkap oleh para predator anak ya, kegalauannya. Dan beberapa anak jadi korban kejahatan seksual akhirnya karena bertemu dengan si predator dan itu tidak diketahui orang tuanya. Ini berasal dari media sosial. Makanya ini bahaya banget. Nah, semua ini akhirnya anak yang betul-betul menjadi korban dan incaran kejahatan juga ya dari dampak penggunaan handphone, penggunaan internet. Itu memang dampak ini kita dilematis, tapi sebenarnya ini kalau bagi kami KPAI nyawa lebih dari segalanya. Jadi sekarang kompetensi bertahan hidup lebih di atas segalanya dibanding kompetensi akademik sebenarnya. Tapi ya kompetensi akademik pun harusnya negara memfasilitasi dengan tidak menyiksa beban berat pada anak-anak maupun orang tua dan guru. Jadi orang tuanya nggak stres gitu, sehingga bisa lebih baik mendampingi anak-anak.